Pemirsa, aksi pencurian nasabah bank modus pecah kaca berhasil digagalkan seorang lansia tukang parkir di Brebes, Jawa Tengah, Senin sore. Dua pelaku yang panik karena teriakan tukang parkir kabur uang tunai senilai 3,8 miliar akhirnya berhasil diamankan. Seorang nasabah bank di kawasan Jalan Ahmad Yani, Brebes, Jawa Tengah nyaris menjadi korban pencurian. Dua orang dengan mengendarai motor memecah kaca mobil korban dan berusaha mengambil uang 3,6 miliar rupiah yang disimpan di mobilnya. Namun aksi tersebut digagalkan oleh lansia penjual kopi dengan berteriak meminta pertolongan saat memergoki pelaku yang sedang beraksi. Pelaku yang panik gagal mengambil uang dan kabur dari kejaran warga. Tadi pas kejadian Ibu ngeliatin orangnya? Iya, ngeliatin orangnya. Ngapain itu, Bu? Orangnya dari sini, kata tukang ojek dari sini. Yang tahu mukanya si tukang ojek. Tukang ojek lewat ke sana orangnya. Tukang ojeknya minum kopi di sini. Tapi lihat orangnya ke sana di bawah BTN, berdiri dulu. Orang berdiri nggak lama, buat sekali, buat dua kali. Atau bro, kacanya pecah kaca mobil. Unit reaksi cepat Satreskrim Polres Brebes mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan dari korban dan para saksi. Polisi memburu para pelaku yang diduga merupakan komplotan spesialis pencurian dengan modus pecah kaca kendaraan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Aksi seorang pemuda di kota Manado sempat menghebohkan pengunjung Manado Town Square. Pasalnya, pemuda tersebut mengamuk sambil membawa senjata tajam. Tidak butuh waktu lama, kepolisian yang terjun ke lokasi berhasil menangkap pelaku yang sempat diamuk massa. Pengunjung Manado Town Square panik dan heboh berlarian karena terdapat seorang pemuda bertelanjang dada masuk mal sambil mengamuk dengan membawa dua senjata tajam di kedua tangannya. Pengunjung pun bergerak cepat membantu petugas keamanan dengan juga membawa kursi bahkan tangga aluminium agar dapat menghentikan pergerakan pemuda tersebut. Petugas keamanan dan pengunjung berusaha menenangkan pemuda yang terus mengacungkan senjata tajamnya. Bahkan pemuda yang alami gangguan jiwa tersebut sempat diamuk massa. Tim URC Polresta Manado bersama Dit Sabara Polda Sulut serta pihak keamanan mal dibantu sebagian pengunjung berhasil menangkap pelaku dan pemuda berinisial MS dibawa ke Mapolresta Manado. Setelah diinterogasi, pemuda yang berbuat onar tersebut dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Ratumbuisang, Kalasei karena hasil wawancaranya tidak terarah. Masih awal, namun yang bersangkutan tidak cakap untuk menjawab beberapa pertanyaan, sehingga kami dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP untuk tindak lanjutnya akan dilakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa di Kalasei. Hasil pemantauan atau dari personil kepolisian yang ada di Mantos bahwa hingga saat ini tidak ada korban yang terluka dari masyarakat atas kejadian tersebut. Kini aktivitas Manado Town Square berjalan seperti biasa. Forum diskusi publik yang digelar di UGM dihadiri Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko diwarnai ketegangan. Situasi memanas setelah sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke atas panggung. Lah kamu masuk, ya udah usah. Sekarang oke. Suasana diskusi di Atrium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada memanas. Acara itu dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Dalam diskusi itu, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan, dugaan penggusuran, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air. Namun di tengah forum yang sudah berjalan sekitar 30-40 menit, tiba-tiba suasana memanas dan tidak kondusif, sehingga acara pun dibubarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi tersebut.
Menurutnya, sejak awal ia dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Saya, Pak Nusron, dan Pak Budiman ya, hari ini kan kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM ya, dan sudah direncanakan lama. Kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan, bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Para narasumber juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025 Tio Ardianto menjadi sorotan karena menemukan alat pelacak di mobilnya. Ini ya? Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat, ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025 Tio Ardianto viral di media sosial. Dalam video ini, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder. Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan mampu melacak dalam jarak ribuan kilometer dengan deviasi atau ketidakakuratan jarak kurang lebih 5 hingga 20 meter. Alat ini dapat mengirimkan sinyal GPS selama terhubung dengan jaringan seluler atau satelit dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Kita yang mengkritik. Seorang WNA asal New Zealand menjadi korban penjamretan di Denpasar, Bali usai videonya viral. Polisi langsung mengejar pelaku. Seorang wisatawan asal Selandia Baru, MB, menjadi korban penjamretan saat berkendara dengan temannya di Jalan Bypass Ngurah Rai Denpasar, terekam kamera dashboard mobil yang melintas di lajur yang sama. Diduga pelaku mengincar korban yang berboncengan sepeda motor dengan temannya. Saat korban menggunakan telepon seluler melihat Gmap, pelaku langsung memepet, merampas ponsel korban dan kabur tancap gas di tengah keramaian lalu lintas yang menghubungkan kota Denpasar dan Nusa Dua, Bali. Korban telah melaporkan kasus penjamretan ini ke polisi. Tim masih melakukan penyelidikan intensif terkait dengan informasi tersebut. Pada saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor. Ya, jadi dari arah Kute mengarah ke jalur bypass ya, di mana keterangan dari korban pada saat itu sedang menggunakan HP. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Sebuah bus antar kota hangus terbakar di ruas tol Trans Sumatera kilometer 47 arah Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan Minggu malam. Kebakaran diduga dipicu gesekan kampas rem yang menimbulkan panas berlebih. Kebakaran hebat melanda sebuah bus antar kota di ruas tol Trans Sumatera KM 47 arah Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Api cepat melalap seluruh bagian kendaraan. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Lampung Selatan langsung mengerahkan 2 unit armada pemadam ke lokasi. Petugas berjibaku menaklukkan kobaran api yang terus membesar agar tidak merambat dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah 1 jam lebih, api akhirnya berhasil dipadamkan. Kebakaran diduga berawal dari panas berlebih akibat gesekan kampas rem yang kemudian memicu munculnya api pada bagian kendaraan. Beruntung seluruh penumpang dan awak bus berhasil menyelamatkan diri. Meski demikian, seluruh badan bus hangus terbakar dan kerugian material ditaksir mencapai sekitar 400 juta rupiah. Kerugian kurang lebih mencapai 400-500 juta. Penyebab dari terbakarnya bus tersebut adalah kampas rem roda depan, ya, yang sehingga memercikan api dan akibatnya membakar ban dan seluruh badan mobil tersebut. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak berwenang.